Siapa yang tidak kenal dengan serial Tokusatsu Ultraman? Tayangan yang sudah menemani generasi ke generasi ini sudah dimulai sejak tahun 1966, sudah melahirkan banyak serial Ultraman dengan berbagai tema, jenis, dan plot cerita. Dari waktu ke waktu, inti ceritanya jarang sekali berubah. Namun banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dilakukan sehingga membuat para fans atau penggemar Tokusatsu Ultraman betah setia dan berlama-lama dengan serial ini. Berikut ini adalah 5 serial Ultraman dengan rating paling tinggi. Ultraman 3. Ultraman 3 tidak salah lagi menjadi Ultraman dengan rating yang tinggi. Serial yang dirilis pada tahun 1996 ini mendapatkan rating yang sangat bagus di IMDb, yaitu sekitar 7,6 dari nilai penuh 10. Kemudian film ini juga mendapatkan rating yang tidak mengecewakan dari TV.com, yaitu sekitar 6,2 dari 10 rating penuh. Ultraman 3 pertama kali ditayangkan pada bulan September kala itu dan menjadi serial Ultraman yang termasuk ke dalam Ultra Series ke-12. Ultraman 3 mendapatkan rating yang tinggi bukan tanpa alasan. Pertama, Ultraman 3 diperankan oleh aktor yang sangat lihai dalam memerankan karakter Daigo Madoka yang menjadi Ultraman 3. Berbeda dengan beberapa peran lainnya, karakter Daigo dikenal sebagai pribadi yang serius namun cepat dalam membantu orang lain. Ia juga bisa dengan mudah akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun di Guts ia bukanlah yang memimpin, tetapi ia tetap memberikan masukan-masukan dan strategi yang tepat saat dihadapkan dalam pertarungan sengit. Ultraman Dyna. 1 tahun kemudian setelah Ultraman 3 dirilis pada tahun 1996, Ultraman Dyna muncul tepatnya pada September 1997. Seorang pemuda baru masuk ke dalam lingkaran Guts bernama Shin Asuka yang berperan untuk melindungi suatu proyek untuk terraforming Mars dan planet-planet lainnya. Film ini mendapatkan rating yang tinggi, yaitu sekitar 7,2 di TV.com dan 7,9 di IMDb. Ultraman Dyna mengambil latar waktu cerita sekitar 7 tahun setelah adegan di episode terakhir Ultraman 3 selesai, tepatnya sekitar tahun 2017, yang saat itu diibaratkan sebagai masa depan. Buat kamu yang baru nonton sekarang mungkin sedikit bingung, tapi ibaratkan kalau saat kamu nonton, kamu berada di tahun 1997, maka kamu bisa mengerti ceritanya. Ultraman Dyna termasuk serial Ultraman yang sudah mengalami perkembangan cerita yang pesat. Ceritanya tidak lagi hanya tentang bumi yang diserang, tetapi sudah ke level selanjutnya, di mana tanggung jawab Ultraman juga melindungi planet-planet lain. Serunya lagi, di sini kamu bisa melihat kerjasama antara Ultraman 3 dan Ultraman Dyna dalam film spesialnya yang berjudul Ultraman 3 and Ultraman Dyna Warriors of the Star of Light. Kemudian perpaduan mereka kembali dengan Ultraman Gaia dengan judul Battle in Hyperspace pada tahun 1999. Ultraman Nexus. Ultraman selanjutnya yang juga mendapatkan rating tinggi dan sangat populer di kalangan para penggemar Tokusatsu adalah Ultraman Nexus. Ultraman ini mendapatkan rating sekitar 8,3 dari nilai penuh 10 di IMDb dan sebagai 90% orang yang mengunjungi Google menyukai serial Tokusatsu yang satu ini. Ultraman Nexus menayangkan episode perdananya pada Oktober 2004 dan berakhir dengan jumlah 37 episode ditambah dengan film spesialnya pada tahun 2005. Serial ini menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan serial-serial sebelumnya karena mendapatkan distribusi yang lebih besar. Serialnya juga ditayangkan di Amerika Serikat melalui channel mereka pada tahun 2017 sekitar 2 bulan. Ultraman Nexus, 3, dan Dyna sebenarnya juga pernah ditayangkan di Indonesia. Karena penayangannya atau distribusi filmnya sangat lebar, tidak heran menjadi salah satu faktor serial ini begitu terkenal. Ultraman Cosmos. Siapa yang tidak kenal dengan Ultraman yang satu ini? Serial ini sempat menjadi perhatian besar anak-anak tahun 1990-an karena serial satu ini ditayangkan di TV swasta nasional sebagai serial hiburan anak-anak.
Siapa sangka, serial Ultraman Cosmos memang menjadi serial yang digemari oleh masyarakat Jepang dan negara-negara yang ikut menayangkannya seperti Indonesia. Serial ini mendapatkan rating 8,1 di IMDb dan sebanyak 90% pengguna Google menyukai tayangan ini. Ultraman Cosmos meminjamkan kekuatannya pada anggota muda tim Ice bernama Musashi Haruno. Ia menyukai hewan-hewan dan tidak ingin mereka dilukai. Beberapa kali ia berhasil menyelamatkan hewan-hewan yang telah dipergunakan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab sehingga membuatnya menjadi sosok monster yang menakutkan. Ultraman Gaia. Ultraman Gaia memang tidak salah lagi mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para penggemar Ultraman. Bukan berarti mereka tidak menyukai Ultraman sebelumnya, namun Ultraman Gaia berangkat dari perkembangan Ultraman sebelum-sebelumnya. Sehingga Ultraman ini punya cerita yang lebih kompleks dan menarik. Kesuksesannya juga dipicu dengan kesuksesan serial-serial setelahnya. Jika Ultraman Nexus mendapatkan perhatian besar dan di-broadcast juga di channel internasional seperti Amerika Serikat, maka kesuksesan tersebut juga disusul oleh Ultraman Gaia 1 tahun kemudian pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa kesan dan reaksi yang bagus telah diterima di channel tersebut melalui tayangan Ultraman Nexus sebelumnya. Ultraman Gaia berhasil mengeluarkan sejumlah 51 episode dengan 8,4 rating di IMDb dan 90% pengunjung Google menyukai serial ini. Itu dia 5 serial Ultraman dengan rating paling tinggi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.